Video jalan. YouTuber. Bismillah. Segera dapatkan produk Elite Aira keindahan yang kokoh. Belanja busana muslimah di Aira dapatkan semua koleksi terbaiknya. Yang ini apa yang itu kan semuanya deh. Cari tahu di sini. Belanja di Aira itu sungguh mudah, terjangkau dan budget diskon bukan? Aira, pesan wanita soleha. Antum yakin mau melamar putri saya? Insya Allah saya siap. Baiklah kalau begitu, antum berhak melihatnya satu kali dan antum pun berhak untuk menolaknya. Inilah putri saya. Bagaimana? Masya Allah, Anda sudah tidak sabar untuk meminangnya. Ada satu syarat yang harus antum penuhi. Apa itu Pak? Rawatlah putriku dengan itu. Fuji Skincare untuk perawatan dan perlindungan kulit kamu. Beautiful skin, beautiful your day. Fuji Skincare, make your day. Rasul SAW menyebutkan yang kami zurub wal baqa. Ikutkanlah haji dengan umrah kalian, karena keduanya akan menafikan, menghilangkan kefakiran dan dosa. Bila Anda punya kesempatan, bila Anda punya kemampuan, disitulah kewajiban melekat pada diri Anda. Sekalipun para ulama mengatakan itu haji itu ada yang berpendapat adalah tarafi, tapi sebagai ulama menyebutkan haji itu ada yang berpendapat bahwa harus disegerakan ketika kemampuan ada. Maka bagi seorang mukmin lebih berpendapat kepada bahwa agama yang mulia adalah melaksanakan dengan keutamaan ibadah. Silakan Anda untuk selalu persiapkan untuk haji dan umrah untuk pemberangkatan yang terbaik. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau di rumah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Pastikan momen ibadah haji dan umrah Anda begitu berkesan. MKI Travel, wujudkan harapan, lepaskan kerinduan ke Baitullah. Untuk informasi hubungi 085 6106 5281. Mengenal teladan terbaik bagi seluruh manusia dalam akidah, ibadah dan akhlak hanya di Sirat, hikmah di balik sejarah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Sahabat umat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para pendengar radio Riyadhul Jannah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi pada kesempatan kali ini dalam as-sirah, hikmah di balik sejarah, mengisahkan kisah para sahabat, para sahabiyah ridwanullah alaihim wa alaihinna ajma'in, orang-orang yang mereka setia bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suka dan duka, berjuang menyebarkan Islam, kemudian setia untuk selalu beragama ya di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itulah yang menjadi patokan ya, cintanya seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berbuat sesuatu di luar ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dibuktikan oleh para sahabat yang pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah generasi terbaik umat ini yang wajib untuk kita ikuti mereka, teladani mereka dari sisi manapun ya, termasuk atau tentu saja ya, sesuatu yang wajib adalah bagaimana kita beragama bermetodekan para salaful ummah, salafus saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in ya rahimahumullahu taala. Baiklah sahabat Islam, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan kisah seorang sahabat ya, termasuk salah satu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, keluarga besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keponakannya yang bernama Aqil bin Abi Thalib. Ya, kita tahu Abu Thalib paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Thalib memiliki beberapa anak, seperti yang paling terkenalnya adalah Ali bin Abi Thalib ya, dan sudah kita kisahkan. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib juga kita sudah kisahkan, dan ini adalah Aqil bin Abi Thalib ya, dia anak yang paling tertua ya, atau kakak daripada Ja'far dan Ali ya, walaupun sebenarnya masih ada lagi yang di atas, yaitu Thalib ya, karena Abu Thalib disebut Abu Thalib karena memang anak pertamanya bernama Thalib ya. Namun sudah meninggal dunia ya, artinya dia yang pertama, kemudian setelah itu barulah Aqil ya. Namun banyak yang mengenal bahwa sebenarnya Aqil, Ja'far dan Ali saja anak-anak Abu Thalib, adapun Thalib itu tidak disertakan. Wallahu taala a'lam ya. Ada yang menyebutkan itu adalah nama dari anak Abu Thalib yang merupakan kakak daripada bertiga ini, yaitu Aqil, Ali dan Ja'far dan Ali. Nah, pertama kita akan bahas daripada nasab Aqil bin Abi Thalib ini ya, karena termasuk keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqil bin Abi Thalib ini lahir tentu saja di Mekah Al-Mukarramah sekitar 44 tahun sebelum hijrah. Jadi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya kurang lebih terpaut usia 16 tahun atau 17 tahun. Nah, qala huwa Aqil bin Abi Thalib ya, wasmuhu Abdu Manaf ya, Aqil bin Abi Thalib. Nah, Abu Thalib ini sahabat Islam, nama aslinya bukan Abu Thalib, karena Abu Thalib itu kunyah saja. Nama aslinya adalah Abdu Manaf ya, Abdu Manaf. Jadi selama ini yang kita kenal Abu Thalib itu nama aslinya Abdu Manaf. Jadi Aqil bin Abdi Manaf sebenarnya, hanya saja dikenal dengan Abu Thalib. Aqil bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib juga kakeknya Aqil, juga kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah
Syaibah ya. Jadi Aqil ini sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibni Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ya, bin Fihr bin Malik bin Nadhr, bin Kinanah bin Khuzaimah, soleha, pintar, cerdas, sehat. artinya nasabnya Aqil bin Abi Thalib itu sama persis seperti nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena memang anak pamannya, jadi sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kalau Aqil bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Nah itu, jadi sangat dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aqil bin Abi Thalib ini ya. Nah kemudian sahabat Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala, wa kana asannu Bani Abi Thalib ba'da Talib alladhi mata la dzurriyyata lahu ya. Aqil ini sahabat Islam adalah anaknya Abu Thalib yang paling tua ya, yang paling tua setelah yang pertama yaitu Talib, di mana Talib ini diceritakan dia tidak memiliki keturunan atau entah dia dari mana sehingga diangkat ya oleh Abu Thalib sebagai anak, atau ada yang menyebutkan dia memang anak sehingga Abu Thalib menamakan dirinya Abu Thalib. Wallahu taala a'lam ya. Hanya saja yang diketahui ya bahwa hanya ada 3 anak dari Abu Thalib, yaitu Aqil, Ja'far dan Ali ya. Sehingga Thalib ini adalah seseorang yang wallahu alam ya, anak angkat atau bagaimana. Dan Thalib ini lebih tua daripada Aqil ya, sekitar 10 tahun. Wa kana Hasan min Aqil bi 10 sinin, wa kana Aqil Hasan min Ja'far, wa kana Ja'far Hasan min Ali. Keempat anak ini yaitu Thalib ya, kemudian Aqil, Ja'far dan Ali semuanya terpaut 10 tahun. Itu ya sahabat Islam. Thalib ini 10 tahun lebih tua daripada Aqil. Kemudian Aqil itu lebih tua 10 tahun daripada Ja'far. Dan Ja'far lebih tua 10 tahun daripada Ali bin Abi Thalib. Nah disebutkan seperti itu ya. Jadi memang keluarga Nabi SAW ya, Aqil bin Abi Thalib ini. Wa ummuhu Fatimah bintu Asad. Adapun ibunya Aqil ya, istrinya Abu Thalib yang sudah kita ceritakan ya kisahnya, itu Fatimah binti Asad, ibundanya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib dan Aqil bin Abi Thalib. Dan ibunya termasuk dari Bani Hashim dan dari Quraisy juga. Jadi memang keluarga yang terhormat, terpandang dan begitu dimuliakan ya pada masa jahiliyah. Namun ketika Islam datang dan mereka masuk Islam, akhirnya dikucilkan gitu ya. Jadi orang-orang Mekah itu memandang sesuatu itu terhormat, mulia karena nasabnya. Namun semua itu akan berbalik ketika mereka keluar dari agama nenek moyang mereka ya, yaitu menyembah berhala kepada Islam. Maka saat itu nasab yang terhormat, yang termuliakan itu tidak lagi dipandang ya oleh orang-orang Mekah. Bahkan diceritakan ya Bani Hashim ya, mereka itu diboikot ya selama 3 tahun, tidak diakses makanan, minuman, bahkan pernikahan tidak diberikan ya kepada mereka, bahkan tidak boleh keluar dari Mekah dan segala macam, sampai mereka itu mati kelaparan sebagian dari mereka ya, bahkan makan dedaunan dan pasir ya, bahkan meminum air seninya sendiri ya. Namun itulah artinya ada harga yang harus dibayarkan ketika keluarga Bani Hashim ini mereka untuk masuk Islam. Dan nanti akan diceritakan bagaimana mereka itu ikut perang Badar itu terpaksa gitu ya, karena dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah. Nah, wa ummu asyiqaihi Talib wa Aqil wa Ali wa qad aslamat wa hajarat ila al-Madinati al-Munawwarah. Nah disebutkan tadi sempat disinggung bahwa kakaknya Aqil yaitu Talib itu entah dari mana. Namun diyakini bahwa Abu Thalib tentu saja menamakan dirinya Abu Thalib karena memang salah satu anaknya Talib. Sehingga sebenarnya Fatimah bintu Asad ini
sahabat Islam, istrinya Abu Thalib itu punya 4 anak, yaitu Thalib, Aqil, Ja'far dan Ali, begitu ya. Waqad aslamat muhajarat ilal Madinatil Munawwarah. Tentu saja ibunda Aqil, Ali, Ja'far dan Thalib sudah masuk Islam dan bahkan ikut hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan meninggal di sana. Kemudian ibunda daripada Aqil bin Abi Thalib ini adalah perempuan pertama Bani Hashim yang melahirkan keturunan Hashim, ya. Kemudian juga perempuan pertama Bani Hashim, Awal Hashimiyah, yang melahirkan pemimpin atau khalifah dari Bani Hashim, gitu. Yaitu siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib yang nanti akan menjadi khalifah Islam yang keempat, ya. Nah, sehingga jika kita lihat daripada nasab, ya, Aqil bin Abi Thalib, yaitu dengan Nabi SAW bertemu di di kakeknya, begitu. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad bin Abdullah, kemudian Aqil bin Abi Thalib, nah Abu Thalib dengan Abdullah itu sejajar, adik kakak, begitu ya, yang mereka satu bapak, yaitu Abdul Muthalib, gitu ya. Nah, dan Aqil ini mempunyai seorang anak, yaitu seorang yang bernama Muslim bin Aqil, namun belum kita ceritakan ya kisahnya sahabat Muslim bin Aqil, di mana Muslim bin Aqil ini itu bagaimana ya, dia adalah satu-satunya anak ya daripada Aqil bin Abi Thalib. Nah kemudian sahabat Islam, bagaimana keadaan Aqil bin Abi Thalib pada saat masa jahiliyah. Nah, di sini disebutkan nasya'a Aqilun fi walidihi Abi Thalib bin Abdul Muttalib tawala hayatihi ala aqsi akhwayhi Ali wa Ja'far. Wa qad marrat bi Makkah wa ma hawlaha azmah shadidah atharat ala al-ahwal al-iqtisadiyah wa dhahaba Muhammadun wa amhul al-Abbas. Jadi, pada Islam kita pernah menceritakan ya, dan sudah lama tentang kisah Abu Thalib, di mana kondisi Abu Thalib itu secara perekonomian itu sangat mengkhawatirkan ya. Abu Thalib ini punya banyak anak ya, 4 anak, namun dia tidak bisa untuk mencukupi keempatnya, bahkan untuk mencukupi satu pun mungkin bahkan dirinya saja diberikan nafkah oleh Nabi SAW, gitu ya. Makanya Nabi itu mengembalakan untuk salah satunya dibagi juga kepada pamannya yaitu Abu Thalib dan anaknya yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi ceritanya itu Nabi Muhammad SAW kemudian pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu merasa kasihan ya kepada Abu Thalib ya, yang kesulitan memberi makan kepada anak-anaknya, sehingga Nabi SAW dengan Al-Abbas itu berinisiatif untuk membantu ya, subhanallah, membantunya itu dengan mengurus beberapa anaknya Abu Thalib. Nah, sehingga sahabat Islam kalau tahu alasan kenapa Ali bin Abi Thalib itu ada di rumah Nabi atau bersama Nabi, karena memang dipungut ibaratnya begitu ya, atau diasuh oleh Nabi SAW, karena Abu Thalib tidak mampu untuk memberikan nafkah ya, untuk anak-anaknya begitu ya, dalam arti mengasuh mereka gitu ya. Sehingga saat itu Nabi dan Al-Abbas datang ke Abu Thalib dan bermaksud untuk membantu, sehingga ada 3 anak ya. Adapun Thalib itu sudah meninggal. Ali bin Abi Thalib ya itu diambil oleh Nabi SAW ya. Kemudian Ja'far itu diasuh oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Adapun Aqil ya, yang sedang kita ceritakan, Aqil ini diasuh oleh ayahnya sendiri yaitu Abu Thalib, karena Nabi sudah mengambil Ali, Al-Abbas mengambil Ja'far. Ya Aqil bersama
ayahnya tetap ya, tidak ada yang mengasuhnya, ayahnya sendiri gitu ya. Faqala Abu Talib idza taraktuma li aqilan fasna'a ma syi'tuma fa akhadha Muhammadun aliyan wa akhadha al-Abbas Ja'faran wa baqiya aqilan lada walidihi. Nah, ini bukan tanpa alasan kenapa Aqil itu bersama ayahnya, karena memang Abu Talib sendirilah yang minta gitu. Kata Abu Talib kepada Nabi dan Al-Abbas, biar Aqil bersamaku, adapun Ali dan Ja'far ya terserah kalian ya, silahkan asuh oleh kalian ya. Dan itu sebelumnya bukan permintaan Abu Talib